Tapi keuntungannya apa ketika kita menjadi perempuan akhir zaman? Kita sudah belajar banyak gitu tentang apa ya, pelajaran-pelajaran umat terdahulu gitu kan. Di antara umat terdahulu, siapakah yang paling beruntung? Kita bisa baca, perempuan manakah yang paling beruntung? Contohnya siapa yang paling beruntung? Misalnya, yang paling beruntung adalah Asia. Nah, ini kita bisa pelajari. Kita beruntung jadi umat terkini karena kita bisa mempelajari umat terdahulu, Asia gitu. Kenapa dia bisa beruntung? Dia bisa beruntung karena dia sangat resisten, dia sangat endurance, dia punya daya tahan untuk menghadapi yang dari yang sulit sampai yang paling sulit, menghadapi yang berat sampai yang paling berat. Kita bisa belajar daya tahannya Asia menghadapi lingkungan yang apa ya, kerusakannya itu udah kompleks gitu, udah kompleks. Yang dia sendiri, Asia sendiri mungkin nggak tahu mau harus memperbaiki lingkungan dia dari mana gitu. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, jangan bingung saya harus memperbaiki dari mana. Mulailah dari diri sendiri, seperti Asia, fokus untuk diri sendiri dulu gitu kan. Kalau kita sudah baik, insya Allah kita bisa menjadi inspirasi buat lingkungan kita, mengikuti guidance, mengikuti cahaya yang ada di dalam hati kita. Jadi seorang Asia bisa memviralkan, bisa mempopulerkan sebuah daya tahan yang apa ya, yang sampai dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, dicatat dalam buku yang paling dilindungi oleh Allah, dalam kitab yang paling dilindungi oleh Allah ya, bahwa Asia waktu itu berdoa ya supaya Allah berikan, itu sudah klimaks ya, karena sudah menghadapi berbagai stepnya gitu kan, akhirnya klimaksnya Asia lebih memilih Allah daripada memilih dunia yang selama ini mungkin bikin dia overthinking. Dunia selama ini yang dia panjang harapan dia kepada dunia, perjuangan dia kepada, maksudnya kepada suaminya ya, atau suaminya kan punya sistem, artinya dia berharap suaminya punya kebijakan, dia bisa jadi pembisik suaminya yang akan apa ya, menyebarkan kebijakan dan kebajikan. Tapi ternyata harapannya kepada manusia ataupun ikhtiarnya ya, ikhtiarnya itu ya secara hasil belum ada hasil. Tapi hasilnya itu bukan tentang orang lain, tapi tentang Asia itu sendiri gitu kan. Jadi figur Asia, spirit Asia ini harus terus hidup, kita hidupkan ya, sampai kita merasa bahwa kita adalah Asia masa kini, kita adalah Asia akhir zaman gitu kan, yang punya keteguhan, yang dia itu unbreakable, perempuan yang tak terpatahkan, dia itu perempuan yang unstoppable, yang nggak bisa di stop, nggak bisa dihentikan. Ketika dia punya azam baik, dia akan terus. Ketika dia punya apa ya, cita-cita yang baik, dia akan maju terus, meskipun misalnya resikonya dia kehilangan istana, dia kehilangan relationship dia dengan suami, dia meskipun kehilangan dunia dan isinya, bahkan nyawanya pun dia ngerti banget gitu. Ini kalau dia lanjut, maka dia harus menebus dengan dirinya, nyawanya gitu kan, semuanya harus ditebus dengan harga yang sangat murah. Untuk apa ditebus dengan harga yang sangat murah? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Kalau untuk Asia, istananya terlalu murah untuk surga. Apa sih, relationship dia itu juga murah kalau untuk surga. Terus nyawa dia pun ya, bahkan tubuh dia, nyawa dia pun akan dia jadikan sebagai tebusan kalau itu untuk membeli surga. Ibnili indaka baitan fil jannah najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Itu misalnya kita belajar dari perempuan zaman dahulu, karena kita perempuan zaman now itu harus jas merah ya.
jas merah itu jangan melupakan sejarah gitu, karena dengan sejarah kita akan punya guidance, kita akan punya pelita. Allah sebut kisah Asiyah di dalam Al-Quran supaya kita mengambil ibrah, supaya kita tidak lagi jadi perempuan yang bingung untuk punya karakter, punya prinsip, punya cita-cita gitu.